fiddin. Rabbi faqihni fiddin. Wa'allimni at-ta'wil. Wa'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fiddin. Rabbi faqihni fiddin. Wa'allimni at-ta'wil. Wa'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fiddin. Rabbi faqihni fiddin. Wa'allimni at-ta'wil. Wa'allimni at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang al-hadisul asyir. Dan kemarin penjelasannya tentang apa? Utlubul jannata bijundikum wa ahriku minan nari bijundikum. Penjelasannya tentang apa? Carilah surga dengan jerih payahmu, hindarilah neraka dengan jerih payahmu. Karena kalau kita mengingat surga, maka harus ada ikhtiar untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dalam rangka kalau kita ingin mendapatkan surga, dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam rangka agar supaya kita tidak agar supaya kita tidak masuk. Maka hadis Rasulullah, utlubul jannata bijundikum wa aqribu minan nari bijundikum. Maka biasanya sesuatu yang tidak mengenakan itu urusan surga. Al-jannatu mahfufatun bil makari. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Tidak mengenakan. Kerja yang bergosok, berbuat baik, mengaji, sesuatu yang kadang memberatkan bagi kita. Padahal itu urusannya urusan surga. Urusan surga hanya satu syariat yang nikmat itu apa? Nikah. Nikah. Syariat yang hanya satu. Urusan neraka itu biasanya dikelilingi mahfufatun jillatati wasyahwati. Dikelilingi dimungkin dengan urusan-urusan yang berbau syahwat, keinginan, dan berbau kenikmatan. Kenikmatan itu urusan neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Saking Abi Hurairah radhiyallahu mugi-mugi ridha sapa Allah taala limaulul Allah anhu maring Abu Hurairah. Qala ketika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu
huruf jar. Jari lebaran Mulia li ibadi katue hamba-hambaku as-sholihin kang apik. Jadi kalau solih itu baik, orang yang boleh sini beda. Kalau soluha yasluhu fi'il isim fa'ilnya solihun, orang yang baik. Kalau aslaha yuslihu isim fa'ilnya apa? Tasrif aslaha. Aslaha yuslihu. Apa isim fa'ilnya? Muslihun isim fa'ilnya Kalau aslaha artinya memperbaiki. Kalau soluha artinya beda tak? Beda tak? Baik dengan memperbaiki beda tak? Beda. Kalau solihun itu orang yang baik, kalau muslihun orang yang memperbaiki. Beda apa tidak? Misalnya Muhammad ini solih, orang yang baik, belum tentu dia muslim, belum tentu dia baiknya untuk memperbaiki orang. Makanya ketua kamar, pengurus, di samping solih itu harus solih untuk baik untuk dirinya sendiri, muslim bagaimana kebaikannya itu bisa dicurahkan untuk orang baik. Maka pengurus itu sebelum memerintah yang baik harus dia contoh yang baik. Untuk akhir suruh dulu untuk akhir itu memperbaiki orang lain. Maka soleh itu baik untuk dirinya sendiri. Kalau muslim itu bagaimana kebaikan kita bisa ditularkan untuk orang lain. Artinya apa? Bagaimana ajak kebaikan. Makanya jadi keluaran butuh soleh, butuh akhir, butuh ini contoh. Jangan kemudian merintah kebaikan sementara dirinya sendiri tidak baik. Lawan kata dari soleh itu adalah tolik. Tolik itu bukan elek. Kalau soleh bukan apik. Paham? Dan muslim orang yang memperbaiki berarti yang memperbaiki kan berarti orang yang ngajak kebaikan. Paham? Kalau aslaha yusiru isim fa'ilnya kalau soluha yaslu isim fa'ilnya maka solih dengan muslim itu beda. Kalau solih hanya baik untuk dirinya sendiri, tapi belum tentu kebaikan untuk dirinya sendiri itu ditularkan untuk orang lain. Kalau muslim itu bagaimana kebaikannya dia itu dia tularkan untuk orang lain alias ajak kebaikan. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar itu tugasnya seorang pemimpin. Maka seorang pemimpin di samping dia menjadi orang yang baik, juga bagaimana kebaikannya digunakan untuk memperbaiki orang lain, memperbaiki sekitar. Paham tak? Paham? Apa bedanya soleh dengan muslim? Soleh baik untuk diri. Kalau muslim orang lain. Paham? Maka orang soleh belum tentu muslim. Paham? Orang soleh belum tentu muslim. Orang muslim belum tentu soleh juga. Karena ada orang ngajari aku tak apa-apa hidayah tapi elek. Paham? Orang maling ngajari ya sobati anak, sobati elek. Padahal ini elek. Tapi kata Rasulullah, undur ma'gola, lihatlah isi perkataannya, jangan melihat siapa yang mengatakan. Maksud dari untuk
golongan ini Waalaikumsalam disebutkan paham maka agar supaya kalian menjadi sempurna, jadilah orang yang baik dan juga memperbaiki sekitar kita. Dan cerita ini satu wilayah diadab, padahal di situ ada orang baik, ada orang yang ahli ibadah, kok masih kena adab? Apa? Karena tidak saja orang yang baik itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak mau memperbaiki sekitarnya. Maka tugas seorang pengurus, tugas seorang ketua kamar, tugasnya adalah di samping dia baik untuk dirinya sendiri, bagaimana dia juga bisa memperbaiki anggotanya, memperbaiki lingkungannya, memperbaiki sekitarnya. Itu namanya soleh dan muslim. Paham? Paham? Dan kata soleh asal kata soluhayas. Kalau muslim dan asal kata aslahayus. Allah dawuh, kata Rasulullah ini dawuh yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Allah yaqulullahu ta'ala, Allah dawuh, a'adatul ibadus sholihina fil jannati. A'adatun nyapakan sapa ingsun ibadi katuwi kawula ingsun as-sholihina kang sholih fil jannati dalam surga. Nyapakan bareng main barang la ainun ra'at kang ora ana mata ra'at kang ningali, wala udhunun sami'at lan ora ana kuping sami'at kang tau krungu, wala khatrun ala qalbi basyari lan ora ana terlintas sedikit pun ala qalbi basyari ing atase atine manungsa. Jadi Allah telah menyiapkan bagi orang-orang yang soleh di surganya, menyiapkan apa? Sesuatu yang tidak pernah mata melihat. Nah, mau pergi dulu sih tahu saking apike yo, hengono kelingan ning donya. Wala udhun sami'at lan ora ana kuping kang tau krungu, lan ora ana terlintas ning hati manusia, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Iqra'u wa sira kabeh situ lamun karep sapa sira kabeh qaullahu ta'ala ing juga Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu mawqa'u sapa nafsun wong siji wong mamaring barang ufiya kang den rahasiakaken lahum kadima min qurrati a'yunin saking nyenengaken pandangan, jazaan krono bialesan bima kelawan apa kang ana sapa wong saleh mau ya'maluna gawe amal sapa saleh. Artinya ini Quran tidak seorang pun yang tahu yang rahasia yang disembunyikan, tidak semua pun orang yang tahu rahasia apa? Berupa qurrata a'yun itu menyejukkan pandangan dan menyenangkan hati. Ngono kan perlu bagaimana perasaan hati juga pandangan terhadap balasan orang-orang yang soleh, balasan terhadap perbuatan amal baik orang-orang yang soleh. Paham ya? Paham? Apa? Jadi Allah telah menyiapkan
surga bagi orang-orang yang soleh, di mana mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, hati tidak pernah merasakan. Sebagaimana Allah jawab, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiyahu min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang-orang soleh. Baina fil jannati syajaratun, maka setuni iku ing dalem surga syajaratun utawi pepohonan wit-witan. Yasirul rawi bi fidilliha, kang jampangaken bagi wong kang fidilliha, jampangaken cara wong jampang mriki. Fidilliha mi'atu amin, di dalam naungannya surga itu 100 tahun layak tauha, kang ora bisa putus, kang bisa putus apa dilu amare saja. Ikra'u mongko maca sira kabeh ing situ lamun karep sebab Allah taala wa dhillim mamdud wa ma'in masku wa faqihatin katsira la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa khurushin marfu'ah inna amsa'nahunna insya'a wa dhillim mamdud wa ma'in masku wa dhillim mamdud itu naungan yang parah, naungan yang luas, dipanjangkan naungannya luas. Maka dilihat yang tu'amin. Jadi maksudnya naungan itu cara yang melaku itu saking juga paham. Itu cara melaku itu kira 100 tahun udah putus. Saking barang, saking luasnya naungan. Wabil mamdud, naungan yang luas. Wama masku, dan air yang terpancar. Wafaqihatin katsira lan buah-buahan kang akeh. La maqtu'atin, kang urut den putus, wala mamnu'atin lan urut dicegah. Wa furushi marfu'ah lan kasur-kasur kang ditinggikan, kasur-kasur kang empuk. Inna iki bahasa Quran ini ya, bukan bahasa Quran. Inna amsya'nahunna insya', inna sebelum utawi sun amsya'nahunna ciptakan sapa isun guna mari bidadari. Jadi orang bidadari lagi. Ini dijelaskan dalam penjelasan yang sebelumnya bahwa tiba saja bagi orang-orang yang masuk surga itu tidak pernah selalu sehat, tidak pernah sakit, selalu muda, tidak pernah tua, selalu apa lagi? Selalu senang, tidak pernah susah. Nah, ya kemarin itu gambaran surga. Dari mana dasarnya? Ya dari ayat-ayat Allah. Dalam Quran tadi itu dasarnya, itu tafsirannya. Wa dhillim mamdud, naungan yang sangat, yang dipanjangkan, yang diluaskan. Berarti naungan itu ibarat julukan pohon itu
banyak. Maka utamanya